bergibah soal pernikahan masa lalu dan stop memfitnah, karena kalau enggak nanti saya akan keluarkan bukti yang lebih parah lagi, bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Al Eldul udah tahu bukti-bukti ini. Netizen semakin memanas dan geram atas perilaku Ahmad Dhani. Ahmad Dhani, musisi kontroversial sekaligus anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, kembali jadi sorotan. Bukan karena kinerja politiknya, melainkan karena drama yang tak kunjung usai dengan mantan istrinya Maya Estianty. Perseteruan masa lalu kembali mencuat ke publik, membuat netizen geram dan mulai mempertanyakan, apakah Ahmad Dhani benar-benar pantas duduk di kursi DPR? Semua bermula dari pernyataan Ahmad Dhani yang kembali mengungkit masa lalu. Dalam sebuah wawancara yang viral di media sosial, Dhani menyebut bahwa dulu Maya Estianty pernah menjalin hubungan dengan pria lain saat mereka masih menikah. Kalimat ini seketika memicu amarah publik. Ya, dulu Maya itu ya nggak sepenuhnya setia juga. Ada pria lain lah, saya tahu itu, ucap Ahmad Dhani. Kok aib mantan diungkit lagi, sudah jadi wakil rakyat, tapi masih ngomong soal beginian, ucap netizen. Netizen merasa sebagai wakil rakyat Ahmad Dhani tidak seharusnya bicara seenaknya tentang urusan rumah tangga yang sudah lama berlalu, apalagi disampaikan ke publik. Tak tinggal diam, Maya Estianty akhirnya buka suara. Lewat podcast dan media sosial, Maya membantah tuduhan Ahmad Dhani dan malah balik menuduh Dhani sebagai sosok yang dulu berselingkuh. Saya diam selama ini bukan karena saya salah, tapi saya tahu apa yang saya alami dulu. Bukan saya yang selingkuh tapi dia, ucap Maya Estianty. Pernyataan ini langsung bikin dunia maya bergolak. Netizen pun kembali menyerang Ahmad Dhani dan mulai mengorek masa lalunya yang penuh kontroversi. Maya udah elegan, Dhani kok makin nyerang. Sudah anggota DPR malah ngomongin aib mantan istri, ucap netizen. Hanya dalam hitungan jam tagar turunkan Ahmad Dhani pun langsung trending di berbagai platform. Netizen dari berbagai kalangan bersatu suara. Mereka merasa Ahmad Dhani tidak pantas duduk sebagai wakil rakyat. Anggota DPR harusnya jadi teladan, bukan malah nyebar aib mantan. Pak Prabowo, tolong evaluasi kader Anda, ucap netizen. Sebagian bahkan mulai membuat petisi online untuk mendesak Partai Gerindra mencabut dukungan terhadap Ahmad Dhani sebagai anggota DPR. Saya pilih dia karena saya kira dia akan serius kerja. Tapi sekarang malah sibuk drama, ucap netizen. Partai Gerindra belum memberikan pernyataan resmi soal kontroversi ini. Namun seorang pengamat politik menyebut bahwa sikap Ahmad Dhani sangat berisiko merusak citra partai. Politisi harusnya menjaga ucapannya. Apalagi kalau sudah menyangkut ranah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan kerja legislatif. Perseteruan Dhani dan Maya sudah berlangsung sejak lebih dari 12 tahun lalu. Keduanya menikah pada 1996 namun berpisah dengan cukup panas pada 2008. Saat itu isu perselingkuhan memang sudah jadi pembicaraan publik. Maya menuding Dhani menjalin hubungan dengan Mulan Jamila, yang kini jadi istri sah Ahmad Dhani. Sejak itu hubungan Dhani dan Maya dingin dan penuh konflik. Namun setelah keduanya sama-sama membangun karir baru, publik berharap keduanya sudah damai. Sayangnya dengan pernyataan-pernyataan baru, luka lama justru kembali terbuka. Sebagai anggota DPR, Ahmad Dhani punya tanggung jawab. Bukan hanya menjalankan fungsi legislasi tapi juga menjadi contoh dalam kehidupan publik. Banyak yang kini mempertanyakan, apakah seseorang yang masih sering menyerang secara personal di media layak mewakili rakyat? Kalau urusannya personal, jangan diumbar. Ingat Anda digaji negara, ucap netizen. Hingga kini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum mengambil tindakan. Tapi desakan dari publik semakin besar.
Kita butuh anggota DPR yang beretika, bukan yang hobi membuka aib mantan, ucap aktivisi. Jabatan publik bukan sekadar status. Ia datang dengan tanggung jawab, kedewasaan, dan kesadaran moral, dan jika hal-hal itu tak terpenuhi, rakyat punya hak untuk bersuara. Konten bahasannya itu unsur gibahnya kuat, unsur fitnahnya juga kuat. Ya itu kan aku lihat headline bold banget, fitnah dan hoax tuh Iya, kan. fitnah dan gibah. Iya, Dan termasuk fitnah. ada satu clipper waktu Bunda tuh ngomong di tempatku mengenai masa KDRT kan. Itu kamu tulis hoax kan. Iya, bukan hoax, fitnah dong. Fitnah itu. Iya Berarti dong. tidak ada itu. Tidak ada, karena kan aku di tayangan berikutnya kan aku tayangin yang Mulus ngomong itu. SP3. Oke. Nah, kan kalau orang udah tahu SP3 pasti paham gitu. Jadi Oke. kadang-kadang gini, kita berbicara itu kan masyarakat kan nggak semuanya berpendidikan, juga nggak semuanya berpendidikan tinggi. Ada masyarakat juga yang tidak semuanya objektif, ada yang subjektif. Jadi untuk menghindari itu seharusnya ya harusnya nggak usah dibahas. Kecuali belum punya suami ya, kecuali belum punya suami, atau kecuali yang dibahas itu memang benar-benar cerita yang solid, yang tidak bisa dibantah, Yang fakta. yang fakta misalnya. Makanya itu tadi saya di KPI saya bilang kalau memang Maya merasa itu bukan fitnah, bantah aja, Iya, tadi aku dengar sih. ya kan? Kalau memang itu bukan fitnah, bantah aja. Kalau diem aja berarti itu fitnah, iya kan? Ya nggak tahu, belum Iya dibantah, soalnya belum dibantah. Iya, belum dibantah. Belum dibantah. Iya, makanya kalau harus dibantah. Nah, kalau memang dibantah itu bukan fitnah, buktikan dong. Ya kan? Kalau KDRT, soal KDRT itu terbukti fitnah udah, karena udah ada surat dari polisi. SP3. Apa singkatannya, John? Ayo ingat, masih ingat nggak? Ayo. Iya, paham lah SP3 berarti. Enggak, udah Johnny belum ingat Johnny aja, Pak. Jadi Mulus ingat ya, Pak? surat perintah pemberhentian penyidikan. Iya. Artinya tidak ditemukan bukti-bukti. Yes, itu Nah. itu nggak pernah tahu. Jadi waktu itu kan kenapa saya nggak jumpa pers bahwa saya tidak terbukti ada KDRT, karena waktu itu kan anak-anak masih kecil. Al Dul juga masih kecil. Dan itu kan keluar 2008 ya. 2008 berarti Dul masih 8 tahun, L 9 tahun, Al masih 11 tahun. Jadi emang sengaja saya nggak jumpa pers besar-besaran bahwa Maya melakukan fitnah, nggak enak karena anak-anak masih kecil kan. Terus, kalaupun saya bisa tuntut balik, bisa itu. Pencemaran nama baik. Iya dong. Kalau orang yang paham hukum pasti tahu. Dengan surat SP3 itu, saya bisa laporkan polisi balik bahwa itu adalah... Kenapa nggak dilaporkan? Kapan? Oh, pertanyaannya itu kan pasti. Kan, Waktu itu. iya, waktu itu dan sekarang kan pasti. Kalau misalnya kita bicara ada pencemaran nama baik, ada fitnah di situ yang merugikan Mas Dhani, Iya. Mas Dhani kan pasti kan. Oh, dengan surat SP3 tuh jelas bisa saya melaporkan. Alasannya kenapa nggak membuat laporan? Waktu itu. Waktu itu dan sekarang lah. Oh, sekarang saya belum kepikiran. Oke. Oh, sekarang Kalau belum waktu itu, Waktu itu lupa saya kenapa nggak laporin. sampean ini aja sayang kan, nggak mau lah. Mau ngapain masa ibu anak-anak dilaporkan? Iya, gitu kira-kira kan. begitulah, kira-kira begitu. Kalau padahal semua orang juga tahu melaporkan kasus hukum, apalagi dengan jumpa pers misalnya. Misalnya saya melaporkan Densu. Iya. Saya waktu di kamar mandi dipegang pantat saya misalnya sama Densu. Misal. Ya kan? Kalau saya mau laporkan dan saya jumpa pers dan ternyata itu tidak terbukti, tidak ada Iya. CCTV dan lain-lain, Densu bisa balik lapor ke aku. Betul. Apalagi kalau udah ada SP3-nya, itu bukti paling kuat SP3 itu. Gitu. Betul. Jadi artinya apa? Artinya soal KDRT itu nggak ada. Kalaupun ada, anak-anak pasti tahu dong. Anak-anak ini nggak pernah kok menyaksikan saya berbuat kasar pada ibunya, itu nggak pernah. Eldul ya, nggak pernah mereka menyaksikan saya berbuat kasar pada ibunya, nggak pernah. Kalau L malah pernah lihat aku dilempar pakai remote TV. L pernah lihat itu. Jadi artinya gini, apa ya? Buat saya itu orang yang benar-benar paham hukum kok. Tahu gitu bahwa KDRT itu ya pasti berbahaya gitu kan. Itu mengandung pelanggaran hukum. Gitu. Jadi selama ini saya itu
termasuk warga negara yang baik yang nggak pernah melanggar hukum gitu. Kalaupun kemarin masuk penjara karena urusan politik, ya kan? Urusan politik itu politik liur nih. Baru mau saya sentil. 100% itu politik. Iya, gitu kan? baik. Saya ikut kalau gitu. Cuma kan ada yang tidak terjawab. Kalau KDRT tadi kan terjawab. Cuma ini nggak apa-apa nih gue tanya ya. Sekalian nih, mumpung kesempatannya ada. Tapi kamu dijawab juga nggak apa-apa. Kalau masalah yang menjadi isu yang paling besar di antara semua ini kan masalah perselingkuhan. Ya itu juga nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya itu. Coba buktiin aja kalau emang iya. Kan masalahnya kan masyarakat kita tuh kan mudah banget percaya sama omongan-omongan idolanya, gitu ya. Misalnya mobil SMK sudah terjual 6.000 unit misalnya. Sampai sekarang masih banyak yang percaya. Terus ada 11 triliun di luar negeri yang akan banyak deh pokoknya, dan orang masih banyak yang percaya gitu ya. Dan memang ya itu kondisi masyarakat kita memang begitu. Jadi kalau idolanya udah ngomong seolah-olah itu udah pasti benar. Padahal kalau dibuktikan ya nggak ada gitu loh. Saya menceraikan Mulan itu, saya menceraikan Maya itu Desember 2006. Saya menikah dengan Mulan 2009. Cukup ada jarak yang jauh gitu ya. Maksudnya 3 tahun. Iya cukup, ya hampir 3 tahun lah gitu. Artinya saya menikah 2009 di rumah saya waktu Al-Eldul sunatan, Mas. Jadi artinya ini sebenarnya kenapa kok harus digembar-gemborkan bahwa itu isu perselingkuhan, dan nggak cuma sekali di podcast ngomongin soal itu gitu loh. Kayak nggak berhenti. Drama ini seolah tak berujung, tapi publik kini mulai menilai layakkah seorang wakil rakyat bersikap seperti ini. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Untuk update terbaru seputar kabar selebriti yang lagi panas.